Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya Tuhan kita Allah El Shaddai, Allah yang selalu menjaga, melindungi, memberkati kita dalam situasi apapun. Kita ada di dalam perlindungan Dia. Haleluya. Sebelum kita membahas firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk saat di mana kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu kami hidup di dalam dunia yang berbahaya, dunia yang banyak sakit penyakit di dalamnya. Tetapi Tuhan, Engkau menghibur dan menjaga kami. Engkau menjaga kami dengan firman-Mu yang penuh keperkasaan. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab kami tahu di tangan-Mu yang perkasa kami ada dan kami hidup. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan pesan Tuhan yang memberikan kekuatan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya, katakan amin. Haleluya saudaraku. Di dalam dunia, apapun keadaannya, ada suka, ada duka, keadaan terberkati, keadaan penuh perjuangan. Namun firman Tuhan memang sudah menubuatkan semua hal yang akan kita hadapi pada akhir zaman ini. Salah satunya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus berfirman, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Jadi kalau Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan yang akan terjadi itu baik atau buruk bagi kita, Tuhan mau itu agar kita tinggal dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saya ulang saudaraku, Yohanes 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Haleluya. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus kita aman. Ada di dalam Yesus kita menang. Haleluya. Saudaraku, satu lagi ayat kita ingat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Hanya ada satu modal untuk mendapatkan kemenangan atas dunia ini. Kita tahu di sana dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. "Sebab semua yang lahir dari Allah," kita semua telah lahir baru, kita semua orang yang lahir dari Allah, "mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, wah bagaimana kalau iman saya kecil? Bagaimana kalau iman saya lemah? Ya, saya tahu Yesus itu Maha Kuasa. Dan hanya oleh iman saya beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Dan oleh iman saya akan berkemenangan atas dunia. Tapi saya merasa iman saya ini kok lemah. Bagaimana dong cara untuk menguatkan iman? Bagaimana cara untuk menumbuhkan iman? Itulah topik yang akan kita bahas pada saat ini saudaraku, yaitu menumbuhkan iman. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20, Tuhan Yesus berfirman, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Takkan ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang memiliki iman. Sebesar apa imannya? Sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sebesar apa sih? Lebih kecil dari merica. Kira-kira satu ujung ballpoint. Kecil. Jadi dikatakan di sini bahwa kalau Tuhan mau kita memiliki iman yang memindahkan gunung, maka kemudian Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Iman yang diperlukan adalah iman sebesar biji sesawi. Cukup. Nah, apakah ini adalah urusan diameter? Besar kecilnya berapa milimeter? Atau soal apa? Nah, kalau kita membaca perikop ini, kemudian Tuhan berkata bahwa iman itu meskipun sebesar biji sesawi, tetapi kalau ditanam, dia akan bertumbuh menjadi
pohon, ya, dan seterusnya. Artinya apa? Konteks dari biji sesawi di sini bukan ukurannya, tetapi bahwa iman itu bertumbuh, iman itu progresif, iman itu berkembang semakin kuat, semakin perkasa, sehingga dia menghasilkan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita mengerti bahwa iman itu adalah seperti benih. Benih itu hidup. Benih itu punya potensi yang dahsyat. Kalau Anda melihat satu orang memegang satu butir jagung, biji jagung, Anda bisa mengatakan itu hanya satu butir jagung. Tetapi orang lain bisa mengatakan itu adalah satu ladang jagung. Sebab kalau biji itu ditanam, tumbuh, nanti dari pohon itu akan keluar banyak biji. Banyak biji itu ditanam, tumbuh, keluar banyak biji, berlipat kali ganda. Bedanya adalah iman yang tinggal hanya satu biji, itu adalah iman yang mati. Tetapi iman yang hidup, iman yang ditanam, dipupuk, kemudian akan bisa menjadi iman yang dahsyat. Haleluya. Itulah konsep dalam menumbuhkan iman. Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Yang pertama, iman akan bertumbuh kalau kita masih percaya adanya mujizat. Seseorang yang apatis, yang sudah tidak percaya adanya mujizat, mau dengar khotbah kayak apa, mau baca Alkitab bolak-balik, imannya tidak akan bertumbuh. Sebab firman Allah itu adalah bersentuhan dengan hal-hal yang di luar nalar, di atas hukum alam, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang disebut mujizat. Jadi kalau seseorang sudah tidak percaya adanya mujizat, maka tidak akan ada pertumbuhan iman di dalamnya. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, firman Tuhan dibuka begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita beriman kepada Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Lalu kalau kita sendiri percaya segala sesuatu mustahil, mustahil itu yang keluar dari mulut kita, sebenarnya tidak ada guna kita percaya kepada Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, sebab kemudian kita tidak kompak dengan hatinya Allah. Kita tidak bermitra dengan Dia. Sehingga meskipun Allah Maha Dahsyat, kehidupan kita biasa saja. Meskipun Allah Maha Penolong, kehidupan kita terpuruk tak tertolong, sebab memang kita tidak bermitra dengan Dia. Saudaraku, yang pertama, iman kita akan bertumbuh kalau kita masih percaya mujizat itu ada. Amin? Ya. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, bagaimana cara sifat Allah yang baginya tidak mustahil? Tidak ada yang mustahil, itu bisa masuk ke dalam manusia, yang bagi manusia ini tidak ada yang mustahil, yaitu kalau iman Allah ada di dalam iman orang itu. Saya sambung dengan satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini janji bagi anak-anak Tuhan. Perbedaan kita di dalam Tuhan Yesus. Sesuatu hidup yang istimewa. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat, hidup kita di dalam iman tidak biasa-biasa saja. Hidup kita menjadi ajaib. Oleh karena Allah yang ajaib, kita persilahkan berkarya di dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Hidup kita diwarnai oleh mujizat. Itu sebabnya penting bagi kita. Meskipun teknologi berkembang, logika-logika manusia sangat meyakinkan, tetapi yang namanya mujizat itu masih tetap ada. Dan itu bisa diakses hanya oleh iman. Haleluya. Matius 9 ayat 28 dikatakan begini, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dan terjadilah kepada mereka sebagaimana apa yang mereka percaya. Hari ini saudaraku, apakah Anda dan saya masih percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Anda? Kalau pagi ini
atau siang nanti, atau sore, atau kapanpun Tuhan datang kepada kita dalam doa, dan Dia bertanya, percayakah engkau aku sanggup melakukannya? Bagi kita yang masih percaya adanya mujizat, maka mujizat itu menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan, itu yang pertama. Cara menumbuhkan iman adalah kita tetap percaya bahwa mujizat itu ada bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, iman kita akan bertumbuh hanya kalau iman itu kita beri makan. Memberi makan iman hanya dengan firman Allah. Doa memang penting, saudaraku. Tetapi doa tidak memberi makan iman. Doa akan memberi kita pertolongan untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, untuk kita menjadi peka akan hadirat Tuhan. Tetapi iman itu memerlukan dasar. Dasarnya adalah apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jadi meskipun kita berdoa berjam-jam, tetapi kita tidak merenungkan perkataan Tuhan, kita tidak mendengar Tuhan berfirman di dalam hati kita, dalam doa kita, iman kita tidak memiliki pijakan, tidak memiliki dasar. Kita tidak bisa mengklaim sesuatu yang tidak dijanjikan. Kalau Tuhan tidak pernah berfirman, kita menuntut itu akan sia-sia. Tetapi kalau Tuhan berfirman, seperti ketika Rasul Petrus dia ingin membuktikan apakah Yesus itu benar-benar yang berjalan di atas air, kemudian dia bilang, kalau benar engkau guru, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, marilah. Berdasar ucapan Yesus itu, Petrus kemudian terjun dan dia bisa berjalan di atas air berdasar perkataan Yesus. Jadi iman kita perlu memiliki dasar, yaitu firman. Lukas pasal 17 ayat 5-6. Lukas 17 ayat 5-6, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Heran ya saudaraku, murid-murid minta imannya ditambah, Tuhan menjawabnya beda. Tuhan menjawabnya seperti ayat tadi yang pertama kita baca, bahwa urusan iman itu urusan biji, urusan benih. Jadi kalau Tuhan bilang kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, berarti menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu terhadap biji itu agar dia bertumbuh. Jadi pertumbuhan iman menurut terang firman Tuhan ayat ini adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa minta iman tiba-tiba besar dengan hanya berdoa. Tetapi kita harus melakukan sesuatu terhadap iman itu, meskipun pada awalnya hanya kecil sebesar biji sesawi. Tapi kalau dilakukan sesuatu, akan terjadi pertumbuhan yang progresif. Ya, nah itulah yang dimaksud dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul, iman tumbuh, iman berkembang dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita ingin iman kita bertumbuh, saudaraku, ambil Alkitab Anda, baca isinya, renungkan, doakan. Iman kita tiba-tiba akan membesar. Haleluya, itu rahasia bagi pertumbuhan iman. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat iman kita tumbuh? Sebagaimana tubuh kita, kalau kita diam saja akan lemah, otot-otot kita pun akan melemah. Kemudian sama dengan iman akan kuat dan berproduksi kalau iman itu dipraktekkan. Salah satunya adalah dengan memperkatakannya. Perkataan kita itu sangat penting bagi kondisi iman kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan
Sebab itu kami juga berkata-kata. Apa sih buktinya kalau kita punya iman? Apa sih buktinya kalau kita percaya? Dalam ayat ini, kita akan dinilai dari kata-kata kita. Apa yang kita katakan, itu menunjukkan iman kita. Kalau kita percaya Tuhan tolong melewati satu bahaya, tetapi perkataan kita selalu pesimis, selalu memberitakan hal-hal yang membuat takut diri kita sendiri, seperti bangsa Israel lebih fokus kepada para raksasa yang ada di tanah Kanaan, kepada tembok Yeriko yang begitu tebal, dan keadaan mereka sendiri mereka lihat seperti belalang. Kemudian terjadilah pelemahan iman, dan iman tak berdaya untuk menyokong suatu kemenangan. Saudaraku, memperkatakan iman kita, memperkatakan firman Allah itu menjadi sangat penting untuk memberikan energi, untuk memberikan satu pertumbuhan bagi iman kita. Karena Allah sendiri adalah Allah yang beriman dan Allah yang berkata-kata. Kejadian pasal 1 ayat 3 di sana dituliskan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudaraku, dalam pelajaran yang lain kita akan membahas hal ini. Apakah Allah sekedar berkata-kata? Atau Allah bersabda itu tidak sekedar berkata-kata? Secara singkat saya boleh katakan bahwa Allah tidak sekedar berkata-kata. Allah berfirman, sebelum ucapannya itu diluncurkan di dalam pikiran Allah, sudah sempurna bagaimana terang itu. Bagaimana terang itu harus terjadi. Jadi sebagaimana yang Allah percaya dalam dirinya, kemudian Allah ucapkan, jadilah persis seperti yang Allah percaya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sesuai dengan polanya Allah, kodratnya Allah. Sehingga perkataan kita pun memiliki daya cipta. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23, di dalam bahasa Inggris, saudaraku, saya coba bacakan. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Di dalam bahasa Inggris ini, ada 1 berbanding 3. 1 kata percaya, 3 kata-kata yang mengandung unsur berkata-kata. 1 banding 3 takarannya. 1 percaya dalam hati, 3 berkata-kata dengan mulut. Perhatikan perkataan kita, sebab itu menentukan keadaan iman kita. Itu yang ketiga, saudaraku. Masih ingat yang pertama, kita harus tetap percaya adanya mujizat. Yang kedua, kita memberi makan iman kita dengan firman Allah. Dan yang ketiga, kita memperkatakan iman kita. Yang keempat, iman itu harus dipraktekkan. Sebenarnya keadaan yang buruk, tantangan hidup itu baik untuk melatih iman kita tetap kuat. Pernahkah saudara merenungkan mengapa Tuhan mengirimkan atau mengizinkan beruang singa datang menghampiri Daud yang kecil di padang, padahal dia hanya menjaga 2-3 ekor domba, tetapi gangguannya tidak setara dengan aset yang dia jaga. Aset hanya 2-3 ekor domba, tetapi pencobaan yang dihadapi singa, beruang, dan sebagainya yang mengancam hidup dan nyawanya. Tetapi setelah kita melihat seluruh hidup Daud, kemudian kita mengerti bahwa itu adalah latihan-latihan iman yang Tuhan izinkan Daud lakukan. Karena Daud ditentukan untuk menjadi raja. Dalam selama pemerintahan Daud itu adanya hanyalah pertempuran dan dia harus selalu menang. Maka tidak bisa Israel memiliki raja yang lemah iman. Israel harus dipimpin oleh raja yang kuat, yang imannya terlatih, teruji. Itu sebabnya meskipun Daud masih kecil, hal-hal yang di luar takaran seolah-olah Tuhan izinkan terjadi untuk melatih dia. Dan terbukti Goliat menjadi urusan yang kecil, sebab pada urusan sebelumnya Daud sudah terlatih, imannya sudah siap sebelum dia bertemu dengan Goliat. Melatih iman, saudaraku, mempraktekkan itu seperti olahraga. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Mendengarkan itu mudah, mendiskusikan firman itu mudah, tetapi giliran tiba waktunya untuk melakukan, iman kita diuji. Sehingga kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita sama dengan orang yang terlatih iman kita.
untuk siap tempur bagi apapun keadaan yang kita hadapi. Yohanes 2 ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Satu perjamuan kawin di Kana yang terancam malu oleh karena air anggur habis, kemudian menjadi terbalik situasinya ketika iman diperagakan. Justru pesta itu dipenuhi dengan pujian oleh tetangga, oleh tamu yang hadir, sebab ada iman yang dipraktekkan. Dan rahasia yang diberikan oleh Ibu Maria sangat simpel, sangat sederhana. Apa saja yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Gereja seringkali diwarnai oleh para intelektual rohani yang sibuk mendiskusikan firman minus ketaatan. Hidup kita kalau begitu tidak akan mengalami mujizat. Hidup kita adalah hidup yang patuh, apa yang Yesus katakan, lakukan. Amin, saudaraku. Yes. Luar biasa, itu akan membuat iman kita terlatih. Ya, orang militer juga kalau komandan memerintahkan sesuatu, dia akan bilang, siap komandan, siap laksanakan, dan seterusnya. Ya, haleluya. Nah, di dalam Lukas 17 ayat 12-14, Lukas 17 ayat 12-14, di sana dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka taat, dan sementara mereka mempraktekkan iman mereka kepada perkataan Yesus, dan sementara mereka di tengah jalan, Alkitab berkata, mereka terima mujizat, mereka menjadi tahir. Haleluya. Jadi ketika iman dipraktekkan, itu bisa instan, bisa melalui sebuah proses. Tetapi iman dipraktekkan selalu menghasilkan buah. Mau dia instan, mau ada proses, selalu ada hasil. Tetapi kalau tidak dipraktekkan, pasti tidak ada hasil. Itu yang keempat, saudaraku. Dan yang terakhir, yang kelima. Iman yang bertumbuh adalah iman yang ketika Tuhan sudah memberikan pertolongan, itu kita bersaksi. Menyaksikan pengalaman iman kita kepada orang lain. Mengandung beberapa sisi hal ini. Yang pertama, itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas Tuhan dengan menolong Tuhan. Tuhan tidak butuh pertolongan, kita yang butuh ditolong. Tetapi kita yang telah ditolong, kita harus memuliakan Dia melalui kesaksian kita. Yang kedua, orang-orang juga butuh ditolong. Mereka berdoa dan mereka berharap kepada Tuhan dan mereka bertanya-tanya apakah mereka akan bisa ditolong. Lalu kita yang sudah mengalami pertolongan, kita bersaksi, kemudian mereka mendengar dan mereka mengatakan, sungguh Tuhan ada, sungguh mujizat masih ada, aku ada harapan, aku pun pasti akan tertolong. Itulah saudaraku, jadi kesaksian kita itu menggempur tipu daya iblis yang melemahkan iman orang lain, karena kita menyaksikan betapa Allah itu ada. Sementara iblis berkata, engkau tidak tertolong, sudah tidak ada harapan dan segala macam. Lalu kesaksian kita meluncur seperti bom, blar. Kemudian tipu daya iblis diporak-porandakan, sebab kita berkata bahwa Allah itu ada, firman-Nya ya dan amin. Kemudian saya sendiri mengalami, saya ditolong Tuhan dan luar biasa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi menyaksikan pengalaman iman kita. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Inilah pembalasan Daud kepada Tuhannya yang begitu ajaib, ya, menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita lihat dalam Perjanjian Baru Markus pasal 5 ayat 29 sampai 30, ayat 33 sampai ayat 34. Tentang wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, sebab dia tidak hanya percaya, tetapi dia juga berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubahnya aku pasti sembuh. Dia tidak hanya berkata-kata dalam hatinya, tetapi dia melangkah meskipun terseok-seok, tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli, tetapi dia berjalan menembus kerumunan untuk menjamah ujung jubah Yesus dan jadilah mujizat. Ayat 29 mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Harusnya kan titik sampai di sini kebutuhan dia sudah selesai, saudaraku, ya. Dia boleh pulang dong, ya. Tetapi heran, ceritanya belum selesai.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Kan Tuhan Yesus banyak urusan. Kenapa yang kecil ini seolah-olah yang tersembunyi ini diurusnya? Kenapa dia tidak melanjutkan saja kepada misi pelayanannya yang berikutnya? Saudaraku, disinilah letak rahasianya. Manusia seringkali mengecilkan urusan bersaksi, Tuhan tidak. Nah, ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil saudaraku, tidak malu-malu, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, cerita. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya, terima berkat dobel saudara. Kalau dia tadi langsung pulang, dia hanya sembuh. Itu pun kalau imannya goyah, penyakitnya bisa balik lagi. Tetapi ketika kemudian dia bersaksi, lalu oleh Tuhan diteguhkan, dia bukan hanya sembuh secara permanen, tetapi dia juga selamat. Karena Tuhan bilang, pergilah dengan selamat, itu yang nomor satu, yang lebih penting. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, di situ juga ada Yairus yang anaknya juga sakit. Dan dia menjadi terkendala atau terjadi delay time karena Tuhan Yesus menyempatkan berurusan dengan wanita ini. Dan tiba-tiba orang rumah menyusul Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati, tidak perlu lagi merepotkan guru." Tetapi Tuhan Yesus segera berpaling kepada Yairus, "Teguhkanlah hatimu ya, percaya saja, percaya saja." Dan nanti kita membaca di dalam kisah selanjutnya, anak Yairus yang memang sudah mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Oleh apa? Oleh percaya saja. Saudaraku, inilah renungan kita pada saat ini. Betapa dahsyat kekuatan iman, tetapi tidak dengan sendirinya iman itu siap tempur. Dan urusan iman ini Tuhan memberikan kepada setiap kita takaran satu biji sesawi. Tetapi apakah iman itu bertumbuh atau tidak adalah tanggung jawab kita. Iman kita akan bertumbuh, satu, kalau kita tetap percaya adanya mujizat. Dua, kita memberi makan iman kita dengan firman Allah. Satu, kita tetap percaya kepada mujizat. Dua, memberi makan iman kita dengan firman Allah. Dan yang ketiga, memperkatakan iman kita itu. Dan yang keempat, melatih iman kita dengan mempraktekannya. Dan yang kelima, menyaksikan pertolongan Tuhan yang kita sudah terima melalui iman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semua dan kita boleh menuai buah-buah iman, yaitu keajaiban yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk iman yang telah Engkau tanam dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Iman sebesar biji sesawi itu Tuhan, kalau kami rawat, kalau kami tumbuhkan itu Tuhan, itu potensinya benar-benar dahsyat. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami telah dengar tadi boleh memberikan kepada kami pengertian. Betapa kami perlu Tuhan menyadari bagian kami ketika kami bermitra dengan Engkau. Dan kami akan alami betapa firman-Mu ya dan amin di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kami. Maka mari Tuhan, melalui keadaan-keadaan saat ini yang kami hadapi, biarlah iman kami Tuhan tampil. Iman kami Tuhan kemudian menyatakan kesiapsiagaannya. Iman kami Tuhan membawa kami untuk mengalahkan dunia ini. Sebab Engkau sendiri mengatakan bahwa Engkaulah yang telah mengalahkan dunia ini. Kami di dalam Engkau, di dalam iman kepadamu Tuhan, kami pun menang atas dunia ini. Ampuni kalau iman kami seringkali lemah Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali terlalu banyak Tuhan untuk mencerna informasi dari dunia ini. Dan kami sangat minim untuk mencerna informasi dari sorga. Itu sebabnya tidak terjadi keseimbangan di dalam rohani kami. Iman kami menjadi tergusur. Tetapi pada saat ini kami telah menerima berita sorgawi. Dan iman kami boleh dikuatkan ya Bapa. Berkati setiap yang mendengar rekaman ini Tuhan. Apapun keadaan mereka Allah, kami sama, Engkau sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu nyata. Dan Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak kekurangan cara untuk menolong kami.
Bapa, berkati kami semua dengan rahmat-Mu. Dalam keadaan yang sulit dan sukar, perlindungan-Mu nyata. Kami percaya, kami menerima dari Tuhan, dan kami menyaksikan pertolongan-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.